Halo teman-teman. Nah, sekarang di video ini aku bakalan bahas sekitar 13 soal yang bisa jadi bakalan keluar di ujiannya WAPERT, ujian sertifikasi ya teman-teman. Jadi ini aku bahas dari macam-macam jenis soalnya, soal hitungan, dan dengan rumus yang sama ini bisa di-apply ke beberapa contoh soal gitu. Jadi kalau misalnya soalnya yang ditanya A, jawabnya gimana, tapi kalau misalnya soalnya nih diganti, jadi yang ditanyanya B dengan rumus yang sama, gimana nih kita ngejawabnya biar lebih simple gitu. Jadi intinya di video ini tuh aku pengen kalian paham jenis soalnya. Jadi kalau misalnya nanti pertanyaannya diganti tapi kalian udah paham cara ngejawabnya, bakalan lebih mudah buat kalian ngejawab soal hitungan dan juga bisa lebih cepat ngerjainnya gitu. Nah, yang aku bakalan bahas pertama itu mengenai return rata-rata dari aritmatika sama geometrik. Jadi kalau geometrik itu atau bisa dibilang itu namanya tuh perhitungan confounding, bunga berbunga ya teman-teman. Untuk yang cara menghitung aritmatik itu sebenarnya sederhana banget ya teman-teman. Nih kayak nomor 1, berapakah rata-rata return aritmatik berdasarkan soal suatu reksadana memberikan return 20% pada tahun pertama, minus 10% pada tahun kedua, dan sebesar 0% pada tahun ketiga. Untuk menjawabnya, tinggal 20% dikurangi 10% ditambah 0%. Nah, nanti hasilnya dibagi 3 sama dengan 3,33%. Nah, mudah kan kalau ada keywordnya itu aritmatik ya. Tapi untuk rata-rata return geometrik beda lagi. Contohnya di soal kedua nih ya teman-teman. Suatu reksadana memberikan return 20% pada tahun pertama, minus 10% pada tahun kedua, dan sebesar 0% pada tahun ketiga. Rata-rata return geometrik dari investasi di atas adalah sebesar, nah ini ada rumusnya. Jadi 1 ditambah return pertama di tahun pertama tadi kan, dikali 1 ditambah return di tahun kedua, dikali 1 ditambah return tahun ketiga. Nanti hasilnya dikurangin 1 baru dikali 100. Karena kan di sini ada perhitungan bunga berbunga ya, teman-teman. Jadi cara menghitungnya gimana sih? Kita tinggal lihat aja nih. Misalnya 1 ditambah 20% di tahun pertama kan, dikali 1 ditambah minus 10% di tahun kedua, dikali 1 ditambah 0% di tahun ketiga, nanti hasilnya dikurangi 1. Nah, kita langsung aja nih praktek ya hitungannya. 1 ditambah 2% kan 1,2. Kalau aku sih lebih enak pakai cara cepat aja. 1 ditambah 20% sama dengan 1,2. Nah, untuk 0,9 ini dapatnya dari mana? Yaitu 1 dikurangi 10%. Atau langsung aja nih, misalnya kan kalau lagi ujian kan kita butuh waktu cepat. Kalau aku tuh ditambahin aja, misalnya nih return tahun pertama kan 20%, jadi 120% dikali 90%, karena kan 100 dikurangi 10%, dikali 100% sama dengan 1,08. Nah, dikurangin 1 kan 0,08%. Dikali 100 sama dengan 8%. Jadi hasilnya udah ketahuan nih, 8%. Kan bisa lebih cepet ya kalian buat menghitungnya. Nomor 3, soalnya masih sama, cuman ceritanya aja yang beda gitu kan. Kita langsung bacain aja nih. Di dalam laporan kinerja bulanan suatu reksadana saham, dalam kurun waktu 3 bulan, kinerjanya tuh secara berturut-turut dari bulan pertama sampai dengan bulan ketiga adalah
Jadi 12,5%, yang keduanya tuh minus 10,5%, dan yang bulan ketiganya tuh 11%. Dengan demikian, kinerjanya selama 3 bulan tersebut adalah, ini juga walaupun nggak disebut confounding atau geometrik, tapi ini juga kita bisa menggunakan rumus yang sama. Dan walaupun yang nomor 2 kan return per tahun, kalau ini yang ditanyakan return 3 bulan, jadi kalian nggak perlu kekecoh ya, karena rumusnya kita bisa menggunakan yang sama. Langsung aja yang cepatnya ya teman-teman. Jadi 112,5% dikali 89,5%. Dari mana sih kok 89,5%? Yaitu tadi 100 dikurangi 10,50% dikali 111%. Nah, hasilnya dikurangi 1 dulu. Baru kan ketahuan kan, 1,1176 ini dikurangin 1 sama dengan 0,1176. Jadi hasilnya D ya teman-teman. Soal nomor 4, suatu reksadana secara berturut-turut selama 3 tahun membukukan kinerja sebagai berikut. 30%, 15%, 0%. Berapakah return kumulatif selama 3 tahun? Nah, ini juga sama ya rumusnya. Kita bisa menggunakan rumus yang di atas. Jadi kan 130% dikali 115% dikali 100% sama dengan 1,495. Tinggal dikurangi 1 sama dengan 0,495 dikali 100 sama dengan 49,5%. Jadi jawabannya udah langsung ketemu D gitu ya. Lanjut aja ke nomor 5. Jika dana yang Anda miliki 3 tahun yang lalu adalah sebesar 10 juta nih. Dengan kinerja selama 3 tahun berturut-turut, jadi tahun pertama gitu kan ya 30%, kedua 15%, ketiga 0%, jadi nggak bergerak. Berapakah nilai uang Anda saat ini? Pilih salah satu jawabannya. Kalau aku pribadi ngitungnya sederhana aja. Jadi gini ya teman-teman. Pertamanya kita kan punya uang 10 juta. Di tahun pertama naik 30%, langsung aja dikaliin 130%. Sama dengan 13 juta. Karena kan ada kenaikan 30%. Nah, dari 13 juta itu di tahun kedua naiknya 15%. Dikaliin lah 115%. Sama dengan 14.950.000. Karena di tahun ketiganya stagnan, 0 gitu kan, nggak ada kenaikan. Jadi bisa kelihatan langsung hasilnya itu adalah C gitu. Sederhana kan ya teman-teman? Tinggal kaliin aja. Nah, untuk nomor 6, jika Anda menginginkan nilai uang dari 1 juta menjadi 3 juta dalam waktunya itu 8 tahun, maka diperlukan imbal hasil atau return per tahunnya itu sebesar, nah ini tuh ada rumusnya ya teman-teman. Jadi kalau misalnya kalian menguasai rumusnya ini, mau soalnya dibulak-balik kayak gimana pun, kalian bisa ngejawab soal ini dengan cepat. Intinya yang pertama itu modal awalnya itu kan 1 juta dikali 1 ini rumus ditambah return
per tahun di sini yang masih tanda tanya, kita nggak tahu kan berapa, dipangkatin lamanya investasi. Di sini kan 8 tahun, udah ada kan kejawab. Nah, hasilnya yang mendekati 3 juta. Nah, kita cari nih, kalau misalnya return per tahunnya kita pakai 11,50%. Jadi kan tinggal hitung aja, 1 juta dikali 1 ditambah 11,50% dipangkatin 8. Nah, hasil yang A ini 2.388.905 ya. Nah, kalau misalnya yang B nih, yang return per tahunnya itu 14,72%. Kita coba hitung lagi dengan rumus yang sama. Nah, ternyata hasilnya itu 2.999.943. Ini udah mendekati kan, tinggal pembulatan aja buat ke 3 juta. Nah, kita cobain nih kalau misalnya pakai 15,50% per tahunnya. Masukin rumus yang sama, ternyata hasilnya di atas 3 juta. Malah jauh gitu, kalaupun kita pakai pembulatan ini jauh. Nah, yang soal D bisa ketahuan kan? Nah, karena kalau misalnya pakai yang 14,72% kan hasilnya masih di bawah 3 juta ya. Jadi kalau 13,60% per tahun kita udah nggak perlu hitung lagi. Pasti kan hasilnya di bawah lagi dari 2,9 juta. Nah, untuk yang mendekatin kita bisa tahu jawabannya itu adalah B yang 14,72%. Jadi kalau secara pembulatan kan ini 3 juta gitu ya teman-teman. Nah, untuk soal nomor 7, apabila seorang investor ingin menggandakan uang, contohnya itu dari 10 juta menjadi 20 juta, dan mendapatkan bunganya itu 9%, maka waktu yang diperlukan adalah, yang tadi kan return yang belum adanya. Yang ini waktu yang harus kita cari. Rumusnya kan bisa menggunakan yang sama kayak tadi. Jadi kan punya uang awalnya itu kan 10 juta. Nanti hasilnya itu harus menjadi 20 juta. Rumusnya kita menggunakan yang sama, 10 juta dikali 1, rumus itu kan ditambah 9% atau return yang per tahunnya gitu kan. Nah, dipangkatin dengan pangkat ini yang belum ketahuan. Jadi kita cari nih dari jawaban di bawah yang hasilnya itu mendekati 20 juta. Nah, kita coba ini di kalkulator. 10 juta dikali 1 ditambah 9% dipangkatin 6, ternyata hasilnya itu 16.771. Masih kurang kan? Nah, kalau misalnya pakai 7 tahun dengan rumus yang sama, itu tuh hasilnya itu 18.280.391. Kalau misalnya dipangkatin 8, hasilnya 19.925.626. Jadi kalau misalnya pakai pembulatan, ya ini bisa dibilang mendekati 20 juta ya teman-teman, gitu. Nah, kita cobain nih, ada yang lebih mendekati lagi nggak? Kalau 9 tahun, ternyata ini di atas 21 juta. Maka kan bisa ketahuan jawaban yang benarnya itu adalah yang C, yang 8 tahun. Lanjut ke nomor 8. Soalnya masih sama ya teman-teman. Saat ini perkiraan inflasi itu sebesar 10% per tahun. Seorang investor memiliki dana sebesar 150 juta dan memiliki harapan dapat membeli mobil seharga 389.61.369. Berapa jangka waktu yang diperlukan investor tersebut untuk memenuhi harapannya? Jadi maksudnya kalau misalnya dia ditabungin mungkin ya atau diinvestasiin, yang returnnya itu ya kurang lebih sama dengan inflasi 10% per tahun. Nah, uang dia itu 150 juta sekarang. Dia pengen beli mobil nih. Ceritanya harganya tuh 389 juta.
dengan return per tahunnya yang disamain dengan inflasi 10%, dia tuh butuh berapa lama gitu buat kebeli mobil seharga 389 juta. Nah kan sebenarnya kalau kita nggak memahami soal, ini tuh beda jauh nih ceritanya dengan soal nomor 7. Tapi sebenarnya kita bisa menggunakan rumus yang sama. Jadi kan uang pertamanya itu kan 150 juta. Uang yang diharapkannya itu 389 jutaan. Ada indikasi return 10% gitu. Yang kita cari kan berapa lama waktunya. Jadi rumusnya sama ya teman-teman. Jadi 150 juta dikurungin 1 ditambah 10% dipangkatin. Kita coba nih satu-satu. Kalau misalnya pakai yang 9 tahun, ternyata hasilnya tuh 353.692.153. Artinya perlu yang tahunnya tuh lebih lama dari 9 tahun. Jadi otomatis 8 tahun kita skip aja. Kita langsung menggunakan rumus yang sama dengan periodenya yang lebih lama. Ya, yang di sini kan jawaban yang lebih lamanya itu kan 10 tahun. Kita langsung apply rumus yang sama dengan jangka waktunya 10 tahun. Dan setelah kita hitung, ternyata hasilnya itu sama gitu ya, sama persis ya teman-teman. 389 juta 61.369. Jadi udah ketahuan bahwa jawaban yang betulnya itu adalah 10 tahun. Nah nomor 9 ini kita menggunakan rumus yang beda. Tapi ini aku jawab dengan simple, asal kita tahu dan paham dari soalnya. Nomor 9, Anda memiliki suatu portofolio dengan komposisi sebagai berikut. 50% pada reksadana pasar uang, 20% pada reksadana saham, dan 30%-nya pada reksadana pendapatan tetap. Ternyata setelah diinvestasikan, reksadana pasar uang itu memberikan return-nya itu 8% per tahun. Return reksadana pendapatan tetap adalah 12%. Dan reksadana saham memberikan return-nya itu ternyata minus 25%. Berapakah total return portofolio Anda? Nah, kita buat keterangannya dulu gitu kan, biar kalian lebih paham. Atau kita coret-coret gitu kan di kertas. Jadi simpelnya aja kayak gini ya teman-teman. Uang awal kan harus 100%, 50% di pasar uang, 20% pada saham, 30% pada pendapatan tetap. Totalnya kan 100%. Setelah diinvest, naik nih. Dari pasar uang, naiknya 8%. Di pasar saham, minusnya 25%. Di pendapatan tetap, naiknya 12%. Kita hitung aja. Misalnya kan 50% ini naik 8%. Jadi poinnya berapa? Nah, kalau aku ngitungnya simple aja. Misalnya 50% dibagi 100 sama dengan kan 0,05. Nah, dikali 8. 8 ini kan 8%. Sama dengan kan 0,04 dikali 100 ya 4 gitu kan. Jadi kenaikannya itu 50 ditambah 4. Jadi 54%. Nah yang kedua juga sama. Jadi 20% dibagi 100 dulu. Biar kita tahu poin satunya berapa dikaliin 25% gitu. Jadi minus 25%-nya dari 20% komposisinya itu adalah 5 kan. Tinggal 20 dikurangi 5 sama dengan 15%. Nah untuk yang pendapatan tetap juga sama ya. 30% dibagi 100, hasilnya itu dikali 12. Poinnya 3,6. Jadi 30% ditambah 3,6% sama dengan 33,6%. Jadi tinggal tambahin aja lagi 54% ditambah 15% yang di reksadana saham ditambah 33,6% di pendapatan tetap. Nah, jadi yang invest awalnya 100%, sekarang uangnya itu udah naik menjadi 102,6%.
Artinya di sini jawabannya itu portofolionya naik 2,6%. Jadi jawabannya itu adalah C. Nomor 10. Ano membeli saham SMRG pada harga 10.000 per lembar saham. Perusahaan SMRG ini akan memberikan dividen sebesar 1.000 per lembar saham. Pada akhir tahun, Ano menjual saham SMRG pada harga 15.000 per lembar saham. Berapa holding periodnya Ano gitu ya? Karena kan ini kan yang ditanyakan holding period Tony. Tapi kan kita ngebahas sahamnya Ano. Jadi anggaplah ini holding periodnya Ano gitu kan, teman-teman. Pertama kita lihat dulu nih. Karena kan Ano ini pertama dapat dividen. Kalau dividen ini anggaplah dividennya dalam bentuk cash gitu. Jadi dividen 1.000-nya itu dikasihin ke Ano. Ngitungnya itu 10.000 dibagi 100 sama dengan 100 dikali 10. Jadi kan 1.000 kan. Oke. Maksudnya, kenapa dividennya aku asumsiin 100%? Karena dari 10.000 ini 1%-nya itu kan 100. Nah, kalau misalnya 10% 1.000, jadi kan dia SMRG bagiinnya 10%. Nah, untuk harga saham awalnya kan 10.000. Naik nih, pas dijual di 15.000. Artinya, Ano ini mendapatkan capital gain 5.000. Lanjut aja nih, cara ngitungnya simple. 15.000 dikurangi 10.000 sama dengan kan 5.000. Dibagi harga awalnya 10.000. Baru dikali 100 sama dengan capital gain-nya itu 50%. Jadi holding periodnya Ano 10% dividen ditambah capital gain ketika dijual gitu, untungnya kan 50%, ditambahin aja jadi 60%. Jawabannya yaitu C ya teman-teman. Nomor 11. Suatu reksadana memiliki dana kelolaan sebanyak 100 juta. Pada saat diterbitkan dengan NAB-nya itu 1.000 bulan lalu, dari laporan Funfactsheet-nya menunjukkan bahwa reksadana tersebut itu memiliki portofolio. Jadi kasnya 0, jadi semuanya diinvest ke saham. Ada 3 di sini, saham A, B, dan C. Nah, untuk saham A ini, dia itu punya 5.000 lembar. Harganya sekarangnya itu 10.000. Untuk saham B, dia punya 2.500 lembar. Harganya itu sekarang 15.000. Untuk saham C, 2.000 lembar nih punyanya. Harganya 18.750. Diperkirakan NAB per unit penyertaan reksadana tersebutnya itu adalah berapa? Nah, kita cari tahu dulu nih. Yang tadinya punya uang 100 juta, setelah diinvest ke 3 saham, sekarang uangnya berapa? Saham A 5.000 dikali 10.000, jadi 50 juta. Saham B 2.500 dikali 15.000 sama dengan 37.500. Untuk saham C 2.000 dikali 18.750 sama dengan 37.500. Tinggal kita tambahin aja 50 juta ditambah 37.500 ditambah 37.500. Artinya, dari dana kelolaan 100 juta diinvest ke saham ABC, dana kelolaannya bertumbuh sebesar 125 juta. Nah, 125 juta kan artinya bertumbuhnya tuh 25%. NAB di awalnya tuh 1.000. Dengan bertumbuh 25%, artinya NAB-nya juga bertumbuh dong 25%. Jadi yang tadinya NAB-nya 1.000 bertumbuh jadi 25%-nya itu kan 1.250. Jadi jawabannya adalah A. Buat kalkulatornya kalian bisa cek aja ya cara perhitungannya.
kenapa bisa dapat 1.250. Nomor 12. Anda investasi di reksadana XYZ sebesar 15 juta pada tanggal 8 Agustus 2012 dengan NAB per unitnya itu 1.587,34. MI membebankan biaya pembelian 0,5%. Jika pada 9 Juli 2013 Anda menjual seluruh unit penyertaan pada NAB per unitnya menjadi 1.789,83, maka berapa persenkah keuntungan Anda apabila untuk melakukan penjualan tersebut itu dikenakan biaya sebesar 0,3%? Kita buat keterangannya dulu ya. Pertama kan dikasih kesimpulan nih, NAB per unit belinya itu 1.587,34. Biaya belinya itu kan 0,5%. Nah, untuk NAB per unit penyertaan jualnya 1.789,83, biaya jualnya 0,3%. Perhitungannya itu, ini ada rumusnya ya, modal. Pertama, jadi NAB per unit penyertaan yang beli dikali 1 ditambah 0,5%. Nah, sama dengan berapa? Nah, untuk penjualan 1.789,83 yang harga jualnya kan dikali 1 dikurang 0,3%. Jadi kalau rumus yang pertama itu ditambah, yang kedua itu dikurang. Nah, hasilnya kalian bisa lihat sendiri ya perhitungannya di kalkulator. Setelah itu kita tinggal hitung aja nih. Yang pertama dari yang harganya paling tinggi, yang penjualannya kan 1.784,46 dibagi yang pertama belinya, yang paling atas 1.595,28. Nah, hasilnya baru dikurangi 1. Jadi bisa ketahuan kan hasilnya adalah 0,1186 karena pembulatan. Untuk soal terakhir nomor 13, pada tanggal 17 Januari 2007, Bapak Ujang itu membeli reksadana MNO pada harga 1.250 sebesar 10 juta. Reksadana MNO memiliki manajemen fee sebesar 1% dan custodian fee-nya itu 0,25%. Berapakah unit yang didapat Bapak Ujang? Nah, untuk ngecek perhitungannya, pertama kan yang diinvestasiin ke MNO itu kan 10 juta. Nah, kita lihat dulu karena ada fee yang harus dibayar sebelum dia dapat unit penyertaan. Fee-nya itu ditambahin aja antara management fee dan custodian fee, ditambahin jadi 1,25%. 10 juta dikali 1,25% sama dengan 125. Jadi 10 juta dikurang 125.000 sama dengan 9.875.000. Jadi dia dapat unit penyertaannya berapa? Tinggal 9.875.000 dibagi 1.250, yaitu adalah NAB-nya, NAB per unit atau harga pada reksadana MNO. Jadi Bapak Ujang itu dapat unit penyertaannya itu 7.900. Jawabannya itu adalah A ya teman-teman. Nah, kalau misalnya nih gak ada biaya fee, jadi fee-nya itu 0% antara custody, biaya beli atau apapun itu, biayanya itu 0. Bapak Ujang itu dapat unit penyertaannya itu harusnya berapa? Tinggal yang dia punya uang berapa buat diinvest, di sini 10 juta dibagi harga atau NAB per unit penyertaan 1.250. Setelah dibagi itu dapatnya 8.000. Nah, jadi kalau misalnya Bapak Ujang gak ada fee apapun yang harus dibayar gitu kan, dia tuh dapat 8.000 unit penyertaan.
Tapi kalau misalnya ada fee beli, ada custody yang harus dibayar, ya dibayar dulu baru dia dapatnya berapa unit penyertaan gitu ya teman-teman. Nah mungkin sekian dari ke-13 soal hitungan yang mungkin bakalan keluar di ujian Wapert. Ya nggak semuanya bakalan keluar, tapi kurang lebihnya yang aku rangkum dari lumayan banyak soalnya ujian Wapert gitu kan. Soal hitungannya tuh nggak jauh dari contoh-contoh ke-13 soal yang aku rangkum. Nah, intinya kalau kalian paham dengan soalnya dan yang udah aku jelasin, mau kayak gimana pun soalnya nanti keluar, insya Allah kalian bisa mengerjakan soal tersebut dengan cepat ya teman-teman. Mungkin sekian video yang bisa aku sampaikan. Terima kasih banyak. Kalau misalnya kalian punya cara lain yang lebih cepat mungkin dalam mengerjakan soal hitungannya, boleh komen. Atau mau ada yang dibahas juga boleh komen di bawah ya teman-teman. Nanti mungkin bisa sharing bareng-bareng. Semoga sukses dan semangat terus buat kalian yang mau ujian. Thank you, see you next time.